banget ya memang ini makin sore makin panas. Makin malam makin panas. Iya. Luar biasa. Oke. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Semangatnya agak dihemat dulu karena perjalanan kita masih panjang. Ya. Oke, tenang. Tenang ya. Tenang. Nah, Oke. Teman-teman, tahan dulu. Kita masih sampai malam, masih sampai tengah malam. Tahan dulu semangatnya ya. Betul, tapi terima kasih untuk semangatnya ya. Baik, kita masih dalam acara special event menuju debat Capres 2024 dan tentunya malam hari ini kita akan berdiskusi dengan tema-tema yang menarik ya. Tentu masih dengan membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi dan Betul. juga politik luar negeri. Oke, kira-kira ide-ide ataupun gagasan-gagasan apa saja yang tentu saja akan disampaikan oleh masing-masing capres ya. Dan kita kemudian sudah hadir juga tadi selain ada calon Tong Cak Akbar, ada Wiki dan juga Fani dan juga para pendukung, kita tentu saja juga akan mengundang jubir-jubir daripada capres ya. Siapa saja Wiki? Oke, yang satu ini adalah seorang purnawirawan TNI Angkatan Udara yang terakhir kali menjabat sebagai Komandan Jenderal Akademi TNI dengan jabatan terakhir Jenderal Bintang 3. Ini dia Marzia Purnawirawan Tamsil Malik sebagai Dewan Pakar Pertahanan dan Keamanan Timnas Amin. Kami undang Bang Tamsil Malik untuk naik ke atas panggung bersama kita. Silakan Bang Tamsil Malik. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Silakan menuju ke podiumnya. Selanjutnya, wah kayak mau manggil ini kontestan. Juru bicara TKN Prabowo Gibran dan juga seorang politisi muda. Sekaligus mantan Ketua BEM UI tahun 2012 yang sedang meminta doa restu kepada para pendukung Paslon 02. Dan kabarnya beliau juga menjabat, bukan kabarnya sudah pasti ini sesuai dengan fakta. Menjabat sebagai staf khusus Menteri Sekretariat Negara Bidang Komunikasi dan Media. Wih langsung ya aplausnya banyak sekali. Dan kabarnya Wiki mungkin nanti juga beliau akan mengajak Mas Wiki ini bermain. Oh. Futsal dan juga sepak bola. Karena hobinya futsal dan juga sepak bola. Saya panggil langsung Valdo Maldini. Yeay. Halo Mas. Terima kasih sudah bergabung. Hobinya juga traveling ternyata ya. Dan berikutnya kita akan undang juru bicara dari TKN Ganjar Mahfud. Sempat menjadi perbincangan publik dikarenakan berhasil mengungkapkan kebenaran kasus pembunuhan Brigadir J. Sekaligus mantan pengacara Barada E. Selain itu beliau juga memiliki hobi traveling yang sering membuat orang lain ingin bergabung. Aku juga pengen ikutan. Apa tuh? Mau ikutan apa sih? Traveling. Oh traveling. Pertanyaannya adalah emangnya kita bisa traveling? Ya bisa, ngumpulin cuti dulu ya. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Bang Roni Talapesi. Apa kabar Bang Roni? Siap. Terima kasih sudah bergabung. Mantap sekali semangatnya. Oke. Sebelum kita diskusi lebih lanjut ya dengan para jubir, kita sekarang akan kembali memantau bagaimana situasi dan juga kondisi di lokasi debat. Dari Istora Senayan Jakarta kita menuju ke rekan Galuh terlebih dahulu. Halo Galuh. Yasmin Atania, saat ini Yasmin Atania. Oh baik, Yasmin terlebih dahulu. Silakan Yasmin. Ya selamat sore Fani, Wiki dan juga pemirsa. Untuk saat ini saya berada tepat di depan dari gedung Istora Senayan Jakarta. Jadi titik saya melaporkan saat ini adalah merupakan lokasi turunnya para paslon Capres-Cawapres dari kendaraan sebelum nanti masuk ke area dalam untuk proses penyelenggaraan debat. Jadi di sini nanti kendaraan paslon akan berhenti untuk mendrop para Capres-Cawapres sebelum akhirnya masuk ke dalam Istora begitu. Nanti ketika sudah turun di sini nanti akan diarahkan menuju ke tangga di sisi kiri saya. Bisa dilihat nanti kamera akan menunjukkan tangganya seperti apa. Bisa dilihat. Bisa dilihat seperti apa. Ini tangganya nih. Nanti di sini para capres-cawapres akan memberikan sambutan dan juga menyapa rekan-rekan media yang sudah standby di depan. Nah, disinilah lokasinya nanti para capres-cawapres akan menyapa rekan-rekan media dan juga para pendukung yang hadir ke sini sebelum nanti masuk ke dalam. Kemudian setelah itu, para capres-cawapres
nanti akan diarahkan untuk berjalan di red carpet yang tadi saya melaporkan bersama Kevin di situ. Nanti akan disambut oleh tim pengamanan dari KPU dan juga nanti tentunya akan ada siapa, kita lihat, bisa dilihat di depan kira-kira ada siapa. Nanti akan ada wawancara secara eksklusif oleh iNews Media Group sebagai media penyelenggara. Ada sejumlah presenter-presenter kece dari iNews Media Group yang nanti akan mewawancarai langsung para paslon, baik dari paslon 1, 2, dan juga 3. Dan di bawah mesti dilihat ya, hati-hati ya untuk kameramen juga karena ini jalannya licin. Untuk menjaga kebersihan, jadi red carpet ini sebagian masih dilapisi oleh plastik begitu, bisa dilihat di kamera, di layar kaca. Memang ini untuk persiapan debat Pilpres ketiga ini luar biasa sekali. Istora Senayan begitu terasa sekali antusias dan juga semangat baik itu dari rekan-rekan tim pengamanan, kemudian tim media, ataupun semuanya turut terlibat untuk menjelang dari penyelenggaraan Pilpres malam nanti. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Yasmin. Ya. Sekarang kita bergeser ya selanjutnya ya. Ke titik yang lain, masih dari Istora Senayan Jakarta akan ada rekan Galuh. Halo Galuh. Silakan Galuh. Halo. Halo Miki, Fani, dan juga pemirsa. Kalau tadi di dalam, sekarang saya berada di area luar dari Istora Senayan, yang mana di sini pengamanan juga sudah dijaga ketat oleh sejumlah personil kepolisian. Kalau dapat saya informasikan bahwa ada sekitar 3.000 personil kepolisian dari Polda Metro Jaya yang disiapkan di sini secara gabungan begitu ya, akan dipecah, dibagi-bagi menjadi beberapa titik. Ada yang menjaga pintu masuk. Di sini adalah pintu masuk khusus undangan VIP. Jadi untuk undangan akan diperiksa terlebih dahulu. Undangannya dan lain sebagainya untuk bisa masuk, dan ini dijaga ketat begitu ya oleh personil dari Brimob ada di sini. Kemudian juga sejumlah pengamanan lainnya juga dilakukan di pinggir jalan. Coba kita lihat ke arah sana. Kita akan lihat di wilayah bagian lalu lintas di sini, kendaraan juga sudah dialihkan menuju ke tempat-tempat tertentu dan diberhentikan di titik-titik tertentu, sehingga petugas kepolisian di sini juga memberikan pengarahan bagi tamu-tamu yang nantinya akan masuk ke wilayah Istora Senayan untuk pelaksanaan debat Capres ketiga tahun 2024. Dapat kami informasikan bahwa arus lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto yang menuju Jalan Gerbang Pemuda juga diarahkan lurus ke Jalan Gatot Subroto arah Selipi. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Jalan Asia Afrika diarahkan ke Jalan Hang Tuah Raya, dan dari Bundaran Senayan menuju ke pintu Senayan diarahkan lurus ke Jalan Jenderal Sudirman. Dan personil gabungannya terdiri dari Satgas Pus, kemudian Satgas Des dan Satgas Res, terdiri juga 120 personil TNI, kemudian personil POM AD serta personil dari Pemda DKI. Dan sampai sejauh ini area sudah steril dimulai dari pukul 3 sore tadi sampai nanti pelaksanaan akan dimulai sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kembali ke Anda Fani dan Miki. Baik, terima kasih Galuh atas laporannya. Kita akan tunggu terus laporan dari teman-teman dari Istora Senayan Jakarta, dan kita semoga kemudian acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan cuacanya mendukung. Betul. Semoga cerah sampai dengan acaranya nanti ya selesai. Betul, Baik. betul Miki. Kita kalau bicara mengenai soal gagasan yang disampaikan oleh masing-masing tim pemenangan, kita akan lihat dulu nih ada yang mau belusukan. Katanya ini Cak Akbar dan juga Cak Lontong mau belusukan nih ya. Kayak Capres aja ini mau belusukan ya. Biasanya kalau Capres kan belusukan tuh untuk cari simpati, cari hati rakyat, apalagi jelang pemilu 2024 ya. Tapi kalau komedian belusukan saya nggak tahu mau Saya makanya pengen nanya langsung, Cak Lontong sama Cak Akbar. Cak, ayo belusukan. gimana? Siap. Pak Faldo, Pak. Siap. Tepuk tangannya lagi Selamat dong datang. Bapak-bapak dan juga Ibu sekalian. Oke, sudah hadir. Makasih. 3 narasumber ya. Ya, tadi kita di sini pertama hadir belum ada narasumber, sekarang sudah ada narasumber. Narasumber karena memang beliau-beliau nanti diminta pendapatnya. Oh, kalau narasumber tuh dimintain pendapat. Betul. Ada lain-lain, Pak? Ada yang disebut yang dimintai pendapatan. Apa itu, Pak? Narasumbang. Jadi nyumbang. Bukan sumber tapi nyumbang. Narasumbang ya. Dan ini narasumber. Dimintain pendapat ya. Tadi disampaikan Fani dan Vicky tentang belusukan. Iya. Belusukan memang ini sudah kita persiapkan mungkin 6 bulan yang lalu ya. Apa tuh, Pak? Persiapannya, tapi memang baru bisa dieksekusi 2 hari lalu. Ini berkaitan juga nanti tentang pertahanan keamanan, Pak. Tentunya. Seperti kita ketahui di Indonesia ada yang namanya AD, itu menjaga darat. AL menjaga laut, kemudian AU menjaga udara. Oh, itu masih yang ada. sangat penting.
Di situasi atau tahun politik ada satu lagi yang tidak kalah penting. Selain AU? Selain AU, AD, dan AR. Apa tuh Pak? Itu untuk menjaga kesejukan, menjaga iklim supaya kondusif. Apa itu? AC. Jadi kalau ada AC itu jadi sejuk. Gitu. Suasananya ya. Iya. Jadi untuk menjaga suhu politik itu Pak ya. Betul sekali. Berkaitan dengan yang namanya biasanya kan makin Pilpres panas. ini. Benar. Ya. Dan satu lagi juga Pak berkaitan dengan yang namanya alusista. Iya. Pembelian alusista. Kamu seneng banget kalau bicara alusista ya. Padahal alusista belum tentu seneng sama kamu. Tiba. Ya, memang. Kita akan ada VT, ya ini berkaitan bagaimana pendapat masyarakat mengenai pembelian alusista. Nah, ini dia VT yang akan kita tampilkan. Ini dia. Kayak apa ya maksudnya? Sorry. Cut dulu bentar. Apa ya? Loh, nggak bahaya tah? Kalau aku sih kalau emang itu tujuannya baik dan emang bisa ditempatkan dengan posisinya, setuju aja sih aku. Kayaknya enggak sih. Buang-buang dana aja ya. Kalau itu sih saya kurang paham ya tentang hal itu ya. Cuman kalau memang itu dibutuhkan ya kenapa tidak? Kayaknya belum sih ya, aku rasa kayaknya emang ada ya yang mau perang sama kita. Harus beli alat keamanan lagi, kalau perlu ditambah biar banyak. Tahu usah utang-utangan. Nggak bahaya tah? Kalau perlu beli tuh pesawat Amerika yang paling bagus tuh, yang siluman. Beli 12 lo beli. Duitnya dari mana? Negara Indonesia kaya, lo ngapain susah-susah? Gue gitu loh. Oke, itu adalah berbagai tanggapan masyarakat ya berkaitan tema bagaimana untuk menambah alusista. Benar, makanya tadi ada yang menyebut setuju nggak kalau membeli alusista dengan berhutang? Menurut Bapak? Sebenarnya begini, kalau menurut saya hemat saya Indonesia itu harus justru untuk membeli untuk masalah alusista itu harus banyak berhitung. Bukan? Jadi bukan buru-buru berhutang. Tapi berhitung dulu. Nah, maksudnya berhitung kapan hutangnya gitu. Tapi karena begini beda. Beda antara berhitung dan berhutang apa? Nah, bedanya kalau kita kedepankan berhitung, makanya nanti fokus kita itu kapan akan membeli alusista. Itu kalau fokus berhitung. Kalau fokus berhutang dengan Pak, semua pertimbangan dihitung-hitung kapan kita beli. Nah gitu. Kalau berhutang? Nah kalau berhutang kita fokusnya kapan ini kita bayar. Nah itu. Jadi fokusnya beda karena hutang itu harus tahu kapan bayarnya. Kalau enggak, nih mohon maaf nih. Kalau namanya utang, ini nanti mau pesawat tempur kita terbang tiba-tiba ditarik leasing. Ada loh kan? Oke. Baik, jadi harus benar-benar bagaimana membeli sesuatu itu berhitung. Jangan asal berutang kan. Karena kalau kita nanti berutang terus ya kita nanti jadi negara besar. Ya bagus dong Pak. Bukan besar pasak daripada tiang maksudnya itu yang bahaya. Iya benar. Ya, kan? Tapi Bapak kayaknya kalau kan perang ini penting Pak. Misal melawan pesawat tempur yang canggih. Kalau bicara alusista memang itu perkembangan zaman ya. Tapi kalau bicara tentang sejarah, kita ini sangat kuat lah. Dulu kakek saya zaman perang itu walaupun dulu masih sederhana senjata, pesawat Belanda. Oh, Belanda terbang dilihat kakek saya jatuh. Helikopter Belanda terbang dilihat kakek saya jatuh. Sakti kakek? Enggak, kakek saya yang jatuh. Kakek saya itu kan darah rendah. Jadi suka itu vertigo namanya ya. Itu namanya vertigo. Dulu kita melawan tuh pakai bambu runcing. Oh, bambu runcing. Iya. Nah, makanya dulu nggak heran kalau kita 350 tahun dijajah. Kenapa? Karena memang harus untuk perang harus ngeruncingin bambu, ngumpulin bambu ya lama. Padahal ya untuk ngeruncingin kita bawa parang ya, bawa golok. Kenapa nggak itu langsung dipakai aja? Kenapa harus ngeruncingin bambu dulu? Jadi kurang efektif. Memakai alat secara efektif itu Pak ya. Ini saya kira kita juga harus efektif karena ini masih banyak rangkaian acara berikutnya. Kita akan minta yel-yel penyemangat buat narasumber kita ini dari semua paslon sudah hadir. Yang pertama dulu dari paslon 1 sudah siap yel-yelnya? Siap. Oke, silakan berdiri untuk yel-yel. Tunjukkan semangatnya.
Oke, ya. Ya, Luar semangat. biasa, ini temanya menjaga keamanan, dia menjaga keaminan ya. Untung ya, untung memimpinnya itu bisa menjaga emosi. Karena dia bawa kentongan, kalau nggak kompak bisa dipukul kamu. Tapi memang itulah ya. Ya. Jumlahnya nggak terlalu banyak, tapi suaranya rame. Rame. Ya. Berikutnya. Ya silakan dari paslon 2. Oke, ya. Iya. Aduh, saya tuh. Mohon maaf, saya udah denger kok. Aduh, oke. Kemudian dari paslon 3. Iya, Oke, luar biasa sekali dan sekaligus kita akan ucapkan nanti selamat menikmati debat pada hari ini. Yang penting berbeda-beda tetapi yang pasti nontonnya di iNews saja. Iya, kita kembalikan pada Wiki dan Fani, silakan. Terima kasih Jaba dan Calonto. Terima kasih. Saya mau nundur ya, karena saya harus langsung ke lapangan. Oke, baik. Terima kasih banyak Calonto dan juga Jabar. Silakan dilanjut. Dan tentu saja kita masih punya acara yang seru saja dan berikut. Tetap bersama kami.